Izin bertanya Ustadz, berarti bagusnya setiap tilawah harus dengan paham maknanya dengan dalam. Bagaimana kalau sekarang ini prakteknya mau berbanyak tilawah dengan tujuan ngajar banyaknya juz yang dibaca, tapi alhamdulillah setia mendengar kajian. Iya, sebetulnya manusia itu punya kemampuan yang sifatnya tadi in one gitu ya. Ya, ketika dia baca ayat itu, dia ya baca, dia juga hafal, dia juga tadabbur. Ya, ya. Jadi apa namanya? Tersatukan ya. Selama hatinya hidup saat dia baca ya, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Itu pikirannya, lidahnya mengucapkan, pikirannya sudah ada ayat itu, dan hatinya merasakan ancaman-ancaman Allah ini. Ya, ya tentu tidak akan seperti ini kecuali manusia itu ya eh, telah melakukan interaksi yang intensif dengan Al-Quran. Ya, bagaimana ini dengan umumnya yang sudah Allah beri hidayah Al-Quran, ya. Tapi baru nyadarnya di usia 30, di usia 20, ya. Ya itulah pentingnya ya dakwah di bidang politik ya. Karena seharusnya untuk membuat Al-Quran itu terinteraksi dengan baik dan integral dalam diri manusia butuh ke apa? Butuh kebijakan politik ya. Ya. Coba kalau Al-Quran itu dipelajarinya kayak kita belajar bahasa Inggris saat masih SD ya. Coba Al-Quran itu dipelajarinya kayak kita dulu belajar PMP itu dari SD. Wah, hafalin nih. Kalau nggak hafal kamu nanti nggak. Insya Allah kita akan jauh lebih baik saat sudah gede seperti ini. Ya. Kayak belajar matematika, kayak belajar sejarah itu kan semua dari SD itu kita pelajari. SMP ada lagi, SMA ada lagi. Ya. Ya kecuali yang dirahmati oleh Allah ya. Walaupun sistemnya begini, tapi Allah takdirkan dari kecil udah terbiasa dengan pembelajaran Al-Quran. Ya ada tilawahnya, ada hafalannya, ada tadabburnya, ada tafsirnya. Ya, ya. Nggak semua orang ya. Orang-orang seperti itu mah kebetulan doang ya. Ya. Maka jadi gimana kalau sudah begitu? Ya yuk kerjasama. Yang Allah takdirkan seperti itu, bantulah orang-orang yang tidak mengalami masa kecil yang membuat dirinya ya eh, lebih menguasai Al-Quran dengan baik. Sehingga insya Allah kalau terjalin antara orang yang diuntungkan oleh kondisi masa lalunya, masa kecilnya, ya, 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 selalu terakses dengan Al-Quran, ya tilawah, ya tahfidz, ya tafsir, ya tadabbur, maka insya Allah yang nggak paham atau dengan kondisi yang minimalis menikmati juga, ya. Jadi insya Allah kalau masih terjalin manusia itu insya Allah nggak terlalu hidup dalam kerugian, ya. Ya. Nah, jadi walaupun tidak 100% ya, tapi kalau kajian lagi, kajian lagi, kajian lagi, kajian lagi, ya lama-lama jadi banyak juga yang banyak yang dia ketahui ya. Ya insya Allah ya, yang ikut kajian ini mulai dari surat Maryam, surat An-Nur, surat Al-Ahzab, juz 28, juz 27, 96. Wah, itu sebetulnya udah mufassirah itu, ya. Ya, ya. Ya, walaupun mufassirah katakan 5%, 2% kan beda antara yang enggak sama sekali, ya.
Ya, beda antara yang mencatat nggak mencatat. Ya, beda antara yang serius nggak serius. Ya, intinya yang penting dia ikut, insya Allah hasil pendengarannya itu ya adalah yang nempel barang 1%. Ya, ya, yang nggak ikut apanya yang nempel. Ya, ini semua insya Allah ya semoga Allah memberi kekuatan kepada orang-orang beriman yang memfasilitasi ya kerjasama-kerjasama seperti ini antara yang paham, antara yang diberi ilmu oleh Allah, yang nggak diberi ilmu, ya, mau ngaji dan terselenggara kalau ada yang ngurusin, kalau ada yang memanitiain, ya, ya, maka Rasulullah menganggap sama, ya, antara aliman muta'alliman, yang paham, yang nggak paham tapi belajar itu di sisi Allah sama derajatnya. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya.